sih Pak tadi? Apa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Ya, itu apa sih Pak? Disebut PDPB. Oh, PDPB itu kalau mau menjadi apa ya? DPT ya Pak ya? Maksudnya DPT orang Tuban tuh bagaimana ya Pak prosesnya? Itu kan dia disumpah janji. Tapi kalau kemudian dia tidak bisa diwakilkan ke orang lain, tidak bisa. Karena di situ ada beberapa elemen data yang masuk kategori dirahasiakan. Oh, jadi teman-teman pemilih ini nggak perlu khawatir. Iya, nggak perlu khawatir ya Pak ya. Kita jaga lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, terima kasih telah bergabung di channel KPU Kabupaten Tuban, khususnya di podcast Lontar Demokrasi. Saya Luciana, host perdana di episode podcast Lontar Demokrasi. Nah, teman pemilih, sedikit disclaimer ya, Lontar Demokrasi ini memiliki singkatan yang khususnya di kata lontar sendiri merupakan singkatan dari obrolan pintar. Nanti di podcast Lontar Demokrasi ini akan membahas seputar demokrasi dan kepemiluan. Untuk lebih jelasnya dan agar obrolan kita semakin seru, telah hadir di sini narasumber dari Ketua Divisi Data dan Informasi, Bapak Ulil Abrol Al-Mahmud. Halo Pak Ulil. Halo Mbak Ana. Pak Ulil, ini kan merupakan episode perdana nih di podcast Lontar Demokrasi ini. Boleh dong teman-teman pemilih disapa terlebih dahulu? Oke. Terima kasih, pada kesempatan kali ini merupakan kesempatan yang luar biasa karena Divisi Rendatin memiliki kesempatan untuk melakukan podcast yang perdana. Ya. Selamat siang teman pemilih dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Kabupaten Tuban. Simak terus podcast KPU Kabupaten Tuban melalui Lontar Demokrasi bersama host kita Mbak Ana. Terima kasih Pak Ulil. Pak Ulil, ngomong-ngomong nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Ulil, saat ini kan kita sudah tidak dalam masa tahapan nih, baik pemilu maupun pemilihan. Betul. Nah, banyak nih teman-teman pemilih yang tidak tahu apa sih yang dilakukan KPU ketika tidak ada tahapan. Monggo Pak Ulil dijelaskan. Oh, iya. Ini Mbak, memang seringkali orang bertanya-tanya tentang hal itu. Jadi tahunya masyarakat secara umum itu KPU itu bekerja hanya ketika ada tahapan baik pemilu ataupun pilkada. Nah, kemudian ketika tahun-tahun yang tidak ada tahapan baik pemilu ataupun pilkada, itu KPU ngapain aja kan gitu. Iya. Nah, sebetulnya baik dalam tahapan maupun di luar tahapan, KPU itu tetap mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang sudah diterangkan di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, ada di pasal 14, 17 dan 20. Itu diantara kewajiban KPU adalah melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan. Artinya meskipun di luar tahapan pemilu atau pilkada, KPU tetap mempunyai kewajiban melaksanakan kegiatan tersebut. Gitu Pak. Oh ya, apa sih Pak tadi? Apa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Ya, itu apa sih Pak? Disebut PDPB. Oh, PDPB. PDPB itu adalah kegiatan memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT pemilu dan pemilihan terakhir yang sudah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional maupun luar negeri. Nah, tentunya nih Pak, PDPB ya, itu pasti memiliki tujuan ya. Nah, tujuannya itu apa sih Pak? Kalau boleh tahu? Tujuan dari PDPB itu sendiri sebetulnya secara prinsip adalah memutakhirkan data pemilih sesuai dengan prinsip akurasi, mutakhir, dan komprehensif. Jadi akurasi itu maksudnya data itu harus akurat sesuai dengan
status terakhir dari pemilih, karena status identitas pemilih itu kan, data pemilih ini kan selalu bergerak Mbak, dinamis gitu kan. Kita tidak tahu orang akan melakukan pindah domisili, apalagi saat ini kayak musim nikah itu kan banyak orang yang melakukan pindah secara domisili. Ada juga orang yang meninggal dan seterusnya. Artinya bahwa perubahan data itu tidak bisa kita hindari, sehingga kita harus menyesuaikan sesuai dengan kondisi terakhir status kependudukan. Jangan sampai kemudian orang itu pindah tanpa disertai dengan identitasnya, sehingga ya akan membingungkan. Kesannya orang Tuban setiap hari kelihatan tapi kok tidak masuk lah kayak gitu. Oh gitu ya Pak Ulil. Oh ya, tadi sedikit menyinggung tentang pindah domisili ya enggak? Berarti ini contohnya ya, misalkan nih ada orang dari luar kota Tuban, terus bekerja di Tuban. Betul. Nah, di kemudian hari itu menikah dengan orang Tuban. Itu kalau mau menjadi apa ya, DPT ya Pak ya, maksudnya DPT orang Tuban tuh bagaimana ya Pak prosesnya? Ini ceritanya Mbak Ana ya? Enggak, ini ceritanya teman-teman pemilih di rumah sih, bukan cerita saya. Jika enggak apa-apa. Jadi gini, memang bahwa berkaitan dengan pindah, baik itu pindah keluar atau pindah masuk, ini statusnya dia kan nanti gini Mbak, kalau pindah keluar berarti semisal orang Tuban pindah keluar, maka dia akan menjadi TMS, tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih di Kabupaten Tuban. Kalau pindah masuk, dia akan tercatat sebagai pemilih baru di Kabupaten Tuban. Semisal kayak Mbak Ana, sampai hari ini atau pemilu terakhir kemarin masih tercatat di Kabupaten saya ya, kabupaten saya di Magetan. Di Magetan. Mbak Ana kemarin kan masih masuk dalam DPT Kabupaten Magetan. Nah, semisal di luar tahapan ini Mbak Ana kemudian ya semoga saja ini dapat jodoh orang Tuban semisal gitu kan. Nah, bagaimana kemudian bisa menjadi pemilih di Tuban, maka harus disertai dengan identitas kependudukan. Jadi Mbak Ana harus memperbarui identitas kependudukannya, baik statusnya yang sebelumnya kan masih belum kawin ini, belum kawin atau belum nikah, berubah menjadi sudah menikah atau sudah kawin. Yang dulunya alamatnya di luar Kabupaten Tuban, maka dirubah menjadi Kabupaten Tuban, sehingga dari bukti administrasi kependudukan terbaru itu kita bisa memasukkan Mbak Ana sebagai DPT di Kabupaten Tuban. Kayaknya segera ini Mbak. Ya, biar Allah aja Pak ya yang ngatur ya Pak ya. Saya mah ikut rencana Allah aja Pak. Amin ya. Oke Pak, tadi selain pindah domisili tentunya ada siapa sih sasarannya selain orang-orang yang pindah domisili Pak? Kalau untuk PDPB ini siapa saja yang menjadi sasaran dalam PDPB kali ini? Yang pertama tentu seluruh warga negara Indonesia yang baik yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri. Jadi WNI yang masih berstatus sebagai WNI tapi tinggal di luar negeri itu juga menjadi sasaran dari PDPB kali ini Mbak. Tentu mereka WNI yang sudah memenuhi syarat. Nah, syaratnya apa saja? Yang pertama adalah sudah berusia 17 tahun atau lebih. Yang kedua sudah menikah atau sudah pernah menikah. Yang ketiga tidak sedang menjadi anggota baik TNI maupun Polri. Dan yang terakhir tidak sedang dicabut hak politiknya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, mereka-mereka yang memenuhi syarat ini tentu menjadi sasaran atau objek PDPB pada kali ini. Gitu, Mbak Ana. Begitu. Kalau ini Pak, dalam kegiatan penyelenggaraannya itu seperti apa saja Pak? Kalau dulu ya zaman pemilu dan pemilihan kan kita kan masih memiliki badan ad hoc nih. Betul. Nah, sedangkan kalau dalam PDPB kan masuknya dalam non tahapan, jadi kita nggak memiliki badan ad hoc. Nah, itu alur datanya tuh gimana ya Pak ya?
kalau di dalam tahapan baik pemilu ataupun pilkada, kita memang punya jajaran di bawah. Di kecamatan kita punya namanya PPK, di desa kita punya PPS, bahkan di skup terkecil TPS kita punya KPPS. Pada saat melakukan pemutakhiran data pemilih, kita juga dibantu dengan teman-teman Pantarlih. Nah, pada PDPB kali ini karena memang di luar tahapan, sehingga kita tidak punya jajaran di bawah, tidak punya ad hoc. Jadi ya hanya KPU yang melaksanakan itu. Kegiatannya apa? Ada 4, Mbak. Yang pertama adalah melakukan pengolahan data, yang kedua melakukan koordinasi, yang ketiga melakukan pemutakhiran itu sendiri, dan yang keempat melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Karena nanti hasil rekap di kabupaten ini juga akan direkap oleh provinsi dan RI. Oh begitu ya Pak. Jadi dalam alurnya itu ada 4, ada apa itu pengelolaan data, terus koordinasi, pemutakhiran, dan rekapitulasi. Pak Ulil ini Pak Ulil, biar teman-teman pemilih ini tahu nih, bisa dijelasin Pak Ulil satu-satu apa itu pengolahan, koordinasi, sampai nanti yang terakhir rekapitulasi ya. Oke, monggo Pak Ulil dijelaskan. Yang pertama, pada saat pengolahan data itu apa saja yang dilakukan oleh KPU? Yang pertama adalah melakukan pengecekan data. Jadi data itu benar-benar dicek ya, benar-benar biar memenuhi prinsip akurasi. Di identitas kependudukan itu kan ada beberapa elemen, Mbak. Jumlahnya ada 12 elemen. Mulai dari nomor NIK, nomor KK, terus jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, rukun warga, rukun tangga, sampai pada ragam disabilitas. Itu tentu menjadi elemen data yang harus divalidasi. Nah, kemudian selain melakukan pengecekan data, KPU juga melakukan pemetaan data, Pak. Jadi dari data-data tersebut itu mana saja yang sudah tidak memenuhi syarat, mana saja yang masuk dalam kategori pemilih baru. Pemilih baru ini bisa jadi mereka yang pada pemilu dan pemilihan kemarin belum mempunyai hak pilih, artinya sama sekali belum pernah menggunakan hak pilih karena memang benar-benar baru, atau orang yang karena ada peralihan status, yang dulunya TNI atau Polri kemudian menjadi purnawirawan dan seterusnya. Nah, dari situ juga selain apa tadi pemilih baru, pemilih PMS, juga ada kategori ubah data. Jadi ada beberapa kemarin data itu yang ganda, NIK-nya ganda, alamatnya ganda, dan seterusnya. Nah, itu tentu dilakukan perubahan, termasuk kayak contoh Mbak Ana tadi itu, ada perubahan status. Oh, ada perubahan status. Nah, itu juga menjadi objek dalam apa pemetaan data. Kalau di koordinasi, kita memang mengakui bahwa dalam pemutakhiran data pemilih, karena prinsipnya adalah apa tadi harus akurat, terus harus terakhir harus mutakhir ya, dan komprehensif. Jadi akurat itu datanya harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, jangan asal-asalan. Karena susah memasukkan dia tidak masuk karena datanya terindikasi ganda, misal kita merubah biar tidak ganda, itu nggak boleh karena itu mengada-ngada. Kalau mutakhir memang ya harus status identitas kependudukan terakhir, nanti administrasi bukti terakhir itu yang kita jadikan acuan. Kalau kemarin belum punya KTP, hari ini punya, ya itu yang kita. Kalau kemarin masih hidup ternyata hari ini meninggal, ya itu yang status itu yang kita pakai. Begitu seterusnya. Oh iya. Tadi baru sampai di koordinasi. Koordinasi. Ya, koordinasi itu dengan siapa saja ya Pak ya, kalau mau koordinasi tentang yang berkaitan dengan PDPB ini? Dalam rangka mendapat masukan, upaya untuk mendapatkan masukan dari beberapa pihak terkait, tentu Bawaslu menjadi mitra kami karena sesama-sama penyelenggara. Dia juga mempunyai kewajiban melakukan pengawasan di tahapan PDPB kali ini. Terus yang selanjutnya selain Bawaslu, ada lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengolah data pemilih ini, untuk data kependudukan, yaitu Dispenduk Capil misal. Ada lagi TNI,
institusi Polri, terus LP atau Rutan itu juga menjadi mitra kami yang perlu kita lakukan koordinasi karena datanya akan mempengaruhi hasil dari proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan ini. Dan kalau memang perlu dibuktikan nanti ada coklit terbatas atau coklas, kita juga akan mendatangi, semisal data itu perlu kita cross check di desa, semisal kita akan mendatangi dalam rangka ya prinsip pemutakhiran itu tadi. Oh, begitu, Mbak. Berarti tadi sudah sampai koordinasi pemutakhiran. Nah, tahap yang terakhir rekapitulasi itu seperti apa, Pak? Ya, rekapitulasi itu memang nanti dari hasil pengolahan data yang kita mutakhirkan ini akan kita rekap melalui pleno rekapitulasi yang tentu nanti akan kita tetapkan. Nah, jangka waktunya itu sesuai dengan aturan terbaru dari KPU, yaitu PKPU nomor 1 tahun 2025. Itu setiap 3 bulan sekali KPU Kabupaten Kota mempunyai kewajiban untuk merekap itu, karena itu nanti akan secara berjenjang direkap. Di provinsi juga akan melakukan rekapitulasi dalam jangka waktu setiap 6 bulan sekali. Begitupun dengan KPU RI. Jadi artinya data ini akan terus berjalan ya. Nah, Pak, untuk mendapatkan data itu tuh berasal dari mana saja ya, Pak ya? Kalau dulu selama tahapan kan kita kan memilih Pantarlih, jadi data ini kan bersumber dari badan ad hoc kita. Benar nggak sih, Pak, gitu? Iya. Kalau di dalam tahapan memang proses pemutakhiran itu melalui pencocokan dan penelitian. Jadi data dari Menteri Dalam Negeri, dari Mendagri itu kemudian di cross check di bawah melalui Pantarlih. Jadi dicocokkan dan diteliti betul, disandingkan dengan data identitas kependudukan kayak KTP-nya, KK-nya dan seterusnya. Nah, kalau PDPB karena di luar tahapan, datanya dari mana? Yang pertama dari DPT terakhir ya, baik pemilu atau pemilihan terakhir, yang kemudian disandingkan DP4. DP4 itu berasal dari Kementerian Dalam Negeri, ya, data kependudukan secara nasional yang tentu sudah diolah oleh KPU RI yang kemudian diturunkan di kabupaten kota. Jadi hasil sinkronisasi DP4 itu kemudian menjadi bahan kita untuk melakukan pemutakhiran di tahapan PDPB kali ini. Oh, seperti itu ya, Pak. Kalau di PDPB ini ada kategori-kategorinya nggak sih, Pak? Atau gimana? Bisa dijelaskan? Kategorinya yang pertama jelas kita akan mengklaster apakah dia masuk pemilih baru, terus pemilih TMS, atau masuk kategori ubah data. Jadi ada tiga kategori. Nah, ada tadi apa, Pak? Pemilih baru, TMS, dan ubah data. Nah, dari situ bagaimana saya, Pak, cara KPU memastikan keakuratan data pemilihnya? Dalam rangka memastikan data ini benar-benar akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, KPU tentu mencermati elemennya itu, Pak. Oh, ada elemennya ya, Pak ya? Iya. Apa saja itu, Pak, elemen-elemennya itu? Elemen data itu banyak, jadi sekitar ada 12. Jadi mulai nomor NIK, nomor KK, nama lengkap, status pernikahan, alamat, tempat lahir, tahun lahir, rukun warga, rukun tangga, dan seterusnya, sampai pada ragam disabilitas dan sampai keterangan. Itu menjadi elemen data yang perlu kita cermati dan perlu kita validasi di setiap tahapannya itu. Wow, banyak banget ya, Pak ya. Ada 12 elemen data. Iya. Nah, itu tentunya masuk di ini ya, Pak ya, data pribadi ya, Pak ya. Itu data pribadi. Ada beberapa yang memang kategori data pribadi yang harus dirahasiakan. Nah, itu gimana sih, Pak, cara KPU menjaga dan melindungi kerahasiaan data pemilih, ya khususnya ya data-data pribadi itu? Ya, memang, Mbak, sering kita mendengar adanya pencurian data, datanya dibobol, disalahgunakan dan seterusnya. Itu juga
mengkhawatirkan, juga menimbulkan pertanyaan masyarakat. KPU ini kan memiliki data yang tentu diantara elemennya itu masuk kategori yang dirahasiakan. Terus bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa KPU juga menjaga prinsip kerahasiaan data itu. Jadi dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan data, KPU tentu juga berpedoman pada undang-undang yang mengatur itu, khususnya Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Jadi di internal KPU juga punya sistem, Mbak. Sistem yang sifatnya tertutup dan terproteksi. Namanya SIDALI. Sistem data pemilih. Jadi di situ KPU juga ini membatasi akses publik. Jadi tidak semua orang bisa mengakses data-data itu. Yang pada prinsipnya tidak boleh ada otoritas atau kewenangan di luar yang diberikan oleh undang-undang. Jadi tidak boleh. Meskipun Pantarlih di bawah, itu kan dia disumpah janji. Tapi kalau kemudian dia tidak bisa diwakilkan ke orang lain, tidak bisa. Karena di situ ada beberapa elemen data yang masuk kategori dirahasiakan. Jadi teman-teman pemilih ini nggak perlu khawatir, nggak perlu khawatir ya Pak ya. Kita jagalah. Ya, dari tadi melalui sistem aplikasi SIDALI. Iya. Nah, output dari pelaksanaan PDPB ini apa aja sih Pak? Seperti apa bentuknya gitu? Jadi output dari pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini tentu harapannya memiliki hasil data yang akurat. Akurat itu sesuai dengan bukti real yang sebenarnya. Jadi ada Mbak contoh kasus gini, misal orang itu dia secara de facto ya kondisi yang sebenarnya dia itu laki-laki, tapi di elemen datanya perempuan. Itu ada kasus-kasus seperti itu. Nah, tentu hal semacam ini yang perlu kita koordinasikan dengan Dispenduk Capil. Kalau memang yang bersangkutan mengharuskan untuk memperbaiki data, ya kita anjurkan mereka untuk memperbaiki data. Karena prinsipnya output dari PDPB kali ini yang pertama adalah data itu akurat. Terus mutakhir itu ya kondisi terkini sesuai dengan identitas terbarunya. Kalau memang hari ini dia ada perubahan di elemen data dan seterusnya, ya itu yang akan kita pakai. Dan yang ketiga adalah komprehensif, jadi menyeluruh. Semua warga negara yang sudah memenuhi syarat, ya itu akan menjadi output kita, akan menjadi sasaran kita yang akan kita mutakhirkan. Tapi kita kan dibatasi Mbak, kalau di Tuban ya khusus warga negara yang secara administrasi dia masuk penduduk Tuban gitu. Kalau di luar gitu kan ada batasan wilayahnya sendiri. Iya baik Pak. Oke Pak Ulil, kalau untuk output sendiri itu nanti perlu diumumkan nggak sih Pak untuk teman-teman pemilih tahu? Iya, tetap setelah dilakukan rekapitulasi itu nanti tetap KPU mempunyai kewajiban untuk menginformasikan melalui ya link yang dimiliki KPU, memiliki media-media publikasi yang dimiliki oleh KPU. Itu tetap menjaga prinsip kerahasiaan. Artinya tidak semua data hasil PDPB ini kita informasikan. Ya data yang dirahasiakan juga akan kita tutup. Jadi nanti ya mungkin nama, alamat itu kita informasikan. Tapi kayak NIK, NKK itu tetap kita rahasiakan. Tetap dirahasiakan ya Pak. Nanti kita bisa melihat di mana sih Pak? Misalnya di web KPU Tuban, di media sosial KPU Tuban. Media sosial KPU Tuban. Jadi teman-teman. Atau layanan link yang nanti perlu kita tautkan lah melalui. Seperti itu. Jadi teman-teman pemilih tidak perlu khawatir ya Pak ya. Tidak perlu khawatir untuk tahu hasil dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Iya. Nah tadi kan sudah diumumkan nih baik di media sosial maupun di website KPU Tuban. Nah apa sih peran kita sebagai pemilih dalam kegiatan PDPB ini? Jadi meskipun PDPB ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Tuban, namun beberapa pihak terkait termasuk masyarakat dan teman pemilih semua juga punya ruang untuk terlibat secara aktif Mbak. Jadi selama ini
masyarakat itu hanya mengawasi dan mengakses hasilnya saja. Tidak hanya itu, tapi juga diharapkan ikut serta dalam prosesnya. Jadi semisal ini dari data yang kita umumkan nanti hasil rekap, kok ada kesalahan atau ada yang kurang pas, misal ini keluarga saya juga meninggal semisal, tapi kok belum dimasukkan, misal, bisa diinformasikan ke kita. Oh, kalau meninggal di ini ya Pak ya, dihapus kali ya? Iya, kalau tidak memenuhi syarat ya tidak kita masukkan kan gitu. Oh, tidak dimasukkan. Oke. Oh, lebih ke tidak dimasukkan. Terus gimana Pak? Terus caranya? Caranya gimana Pak? Caranya bisa datang langsung ke KPU Kabupaten Tuban atau bisa melalui media elektronik ya yang sudah disiapkan, nanti inilah kita tautkan di linknya, atau bisa melalui hotline kami nanti. Oh, ada nanti disediakan ya, ini ya hotline-nya. Yang jelas kita siapkan itulah. Ya, jadi nanti untuk teman-teman pemilih yang ingin memberikan masukan dan tanggapan masyarakat terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB ini, nanti kita sediakan ini ya Pak ya, link di description box ini, atau bisa melalui website KPU Kabupaten Tuban dan media sosial KPU Tuban, gitu teman-teman. Atau kalau memungkinkan datang langsung ke kantor juga nggak apa-apa. Ya, kalau memungkinkan ya teman-teman yang misalnya di area Tuban Kota mau memberikan tanggapan dan masukannya bisa langsung ya datang ke KPU Kabupaten Tuban tentunya. Sekaligus ini lihat ini lontar demokrasi. Oh iya, boleh ya Pak ya. Nah Pak, tentunya ya dalam perjalanan kegiatan PDPB ini pastinya nggak lancar-lancar ya Pak ya. Oh ya. Kira-kira apa sih Pak tantangan yang dihadapi selama kegiatan PDPB ini? Ya, tentu setiap tahapan mempunyai karakteristik sendiri. Betul. Kalau di tahapan baik pemilu atau pilkada kita punya ad hoc gitu kan. Kalau ini PDPB kali ini karena di luar tahapan kita tidak punya. Itu kendala kan? Betul. Iya Pak. Artinya kita sendiri memastikan data ke bawah, kalau memang diperlukan itu kita sendiri, jadi tidak ada itu. Terus yang kedua tentu yang kita anggap sebagai kendala karena di luar tahapan ini Mbak, mohon maaf ini non budgeter. Oh, non budgeter ya Pak ya, nggak seperti waktu tahapan ya. Iya, kalau di tahapan kan ada. Ya, jadi seminimal mungkin tidak menggunakan budget. Prinsip efektif efisien ya benar-benar diterapkan kali ini. Oh begitu. Lalu Pak, apa sih harapan kedepannya terkait dengan kegiatan PDPB ini? Ya, harapan kami secara kelembagaan yang pertama, karena kita tidak bisa melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sendirian, tentu beberapa pihak terkait yang mempunyai data dan bisa menambah atau menjadikan kualitas data hasil PDPB ini lebih akurat, sangat kita perlukan peran aktifnya, termasuk masyarakat secara umum dan teman pemilih. Itu juga kita harap untuk ikut terlibat secara aktif dalam proses PDPB kali ini. Jadi tidak hanya menunggu dan mengoreksi hasilnya saja, tapi di prosesnya monggo sangat kita butuhkan masukan, saran, informasi-informasi terkait yang dalam rangka menjaga kualitas data hasil PDPB kali ini, Mbak. Oh, seperti itu. Ya. Ya, teman pemilih, setelah tadi beberapa menit kita berbincang-bincang terkait dengan PDPB, tentunya teman-teman pemilih bisa ya memahami apa itu PDPB dan bagaimana alurnya dan siapa sasarannya. Jadi nanti jika teman-teman pemilih ingin memberikan masukan dan tanggapan masyarakat, bisa klik link di tautan nanti kita sediakan di description box, atau bisa mengunjungi website dan media sosial KPU Kabupaten Tuban.
Nah, teman-teman pemilih, kita sudah memasuki penghujung acara. Nantikan episode-episode di podcast Lontar Demokrasi yang tentunya tidak kalah lebih menarik dari podcast kali ini. Terima kasih Pak Ulil, semoga sukses selalu ya. Terima kasih telah menjadi narasumber di podcast perdana ini. Iya, terima kasih telah diberi kesempatan di podcast perdana kali ini, dan sesuai yang diharapkan Mbak Ana tadi, semoga teman pemilih selalu mengikuti episode-episode selanjutnya di podcast Demokrasi KPU Kabupaten Tuban. Oke, jangan lupa Pak Ulil untuk teman-teman pemilih dimanapun mereka berada. Jangan lupa like dan subscribe tayangan ini. Oke. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.